Tera Friends, kami dari TPB 52 kelompok 1 akan menjelaskan tentang RBL kami yang berjudul Implementasi Hukum Lenz dan Hukum Faraday dalam generator listrik sederhana guna menjalankan alat pendeteksi logam. Tetapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu ya. Nama saya Audi Olivia Brugur Singa, Prodi Teknik Informatika dengan ujung NIM 25. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Clavius Manjuntak dari Prodi Informatika dengan ujung NIM 04. Halo, perkenalkan nama saya Korean Muksin dari Prodi Teknik Informatika dengan ujung NIM 06. Halo teman-teman, nama saya Mario Francisco Tepu dari Prodi Teknik Informatika dengan ujung NIM 23. Halo, perkenalkan nama saya Meisha Laudia dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan ujung NIM 032. Hukum Faraday. Hukum Faraday adalah salah satu prinsip dasar dalam elektromagnetisme yang menyatakan bahwa besarnya arus listrik yang diinduksi dalam sebuah rangkaian tertutup sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik melalui rangkaian tersebut. Dalam kata lain, perubahan dalam medan magnetik dapat menghasilkan arus listrik. Dengan itu, rumus hukum Faraday adalah GGL sama dengan negatif jumlah lilitan kawat dikali dengan perubahan fluks magnetik terhadap perubahan waktu. Hukum Lenz. Hukum Lenz adalah hukum fisika yang begitu populer. Hukum ini dibuat pertama kali pada tahun 1834 oleh seorang fisikawan asal Rusia bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz. Secara mendetail, hukum ini menjelaskan bahwa jika gaya gerak listrik atau GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menantang perubahan medan magnetik, atau arus induksi berusaha mempertahankan fluks magnetik totalnya yang konstan. Rumus hukum sendiri ialah GGL induksi sama dengan minus N delta flux per delta T. GGL induksi sendiri memiliki besar volt, N itu ialah jumlah lilitan, delta flux per delta T ialah laju perubahan flux magnetik, dan tanda negatif dipengaruhi oleh sesuai hukum Lenz. Jadi, pada RBL kali ini, kami membuat sebuah generator sederhana dengan menggunakan lilitan kawat, tembaga sebagai bahan utama dan juga magnet. Generator sederhana adalah sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau energi mekanik menjadi sebuah energi listrik atau energi elektrik. Energi yang menggerakkan generator ini sendiri dapat dari berbagai apa saja sumbernya, contohnya angin, ataupun dari tangan kita, air, dan berbagai macam lainnya. Dan generator sederhana memiliki prinsip dan cara kerja, yaitu dengan sinkronisasi berdasarkan induksi elektromagnetik. Setelah magnet diputarkan di dalam sebuah kumparan oleh penggerak atau prime mover, maka kutub-kutub pada pemutar akan berputar dan magnetnya juga akan berputar yang menyebabkan kumparan kutub disuplai oleh tegangan searah. Pada permukaan kutub akan timbul medan magnet yang berputar dan itu akan menghasilkan listrik atau muatan listrik. Selain generator, pada RBL kali ini kami membuat rangkaian metal detektor. Metal detektor atau yang biasa disebut pendeteksi logam adalah suatu alat atau perangkat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam di dalam suatu benda atau di sekitar area tertentu. Alat ini biasa digunakan dalam keamanan, pertambangan, dan arkeologi. Metal detektor bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik, di mana alat ini akan menghasilkan medan elektromagnetik melalui antena atau koil di dalam perangkat. Detektor logam dilengkapi dengan sensor yang sensitif terhadap perubahan medan elektromagnetik. Ketika perubahan tersebut terdeteksi, metal detektor akan memberikan respon, yaitu berupa bunyi. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah buzzer, tembaga 10 meter, kabel,
transistor BD139, transistor C945, kotak bekas, lidi, timah plus solder, kapasitor, potensio, magnet, cutter, lampu mini, dan baterai. Untuk langkah pembuatan generator, yang pertama, siapkan alat dan bahan, lalu bolongi kotak di titik tengah untuk tempat pemutar logam. Kemudian, satukan logam dan pemutar di dalam kotak dan presisinya di tengah. Lalu, lilitkan kawat tembaga di kotak tengah sebanyak 136 lilitan. Untuk cara pembuatan rangkaian metal detektor, yang pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, sambungkan potensio dengan resistor 2K2 dan kapasitor 30 pF. Lalu, resistor digabungkan dengan transistor BD139. Setelah itu, digabungkan transistor BD139 dengan buzzer speaker dan digabungkan kabel penghubung ke kapasitor 47. Lalu kapasitor 47 digabungkan dengan transistor 2 BD139 dan kapasitor 30 pF. Setelah itu, kabel positif dipasang pada sambungan potensio dan kapasitor, lalu kabel negatif dengan sambungan transistor dan kapasitor. Setelah itu, buat lilitan kumparan sebanyak 22,0 dan 22 lilitan. Lalu, sambungkan kumparan sesuai dengan video. Dan yang terakhir, sambungkan kabel negatif dan positif pada generator yang telah dibuat. Jadi kalau misalnya alat pendeteksi logam ini, jikalau dia memiliki daya yang cukup seperti menggunakan baterai di sini, maka dia akan bisa mendeteksi suatu besi, suatu logam yang melewati kumparan. Oke, ini bunyi. Ini tandanya dia itu ada besi dan terjadi perubahan flux listrik di medan magnet. Jika kami tempel seperti tisu, bahan non-logam, kita jauhkan dulu ya. Dia tidak akan berbunyi. Oke, sekian, terima kasih. Dari alat yang sudah kami buat, terdapat kelebihan. Di antaranya yang pertama, generator sederhana dapat menghasilkan tegangan yang relatif tinggi. Kemudian yang kedua, generator sederhana dibuat dengan biaya yang relatif murah, sehingga memungkinkan penggunaan pada berbagai aplikasi deteksi logam. Kekurangan dari proyek RPL kami ialah generator sederhana dapat memiliki efisiensi yang rendah dalam menghasilkan energi listrik yang dapat memengaruhi akurasi deteksi logam. Generator sederhana memiliki batas frekuensi yang terbatas yang dapat menghambat kemampuan alat pendeteksi untuk mendeteksi logam dengan sifat magnetik yang lebih kompleks. Kesimpulannya, hukum Lenz dan hukum Faraday memiliki peranan penting dalam pembuatan generator dan metal detektor. Hukum Lenz menjelaskan perubahan induksi yang terbentuk dalam kumparan generator, sementara hukum Faraday menjelaskan hubungan perubahan flux magnetik dengan gaya gerak listrik yang dihasilkan. Dengan pengimplementasian prinsip-prinsip ini pada percobaan RBL kali ini, arus listrik yang dihasilkan kurang efisien untuk menjalankan rangkaian metal detektor. Generator ini masih memerlukan optimalisasi daya listrik yang lebih baik untuk menghasilkan listrik lebih besar
dan meningkatkan sensitivitas dari metal detektor. Penelitian pengembangan lebih lanjut dalam pembuatan alat ini diperlukan agar bisa meningkatkan efisiensi dan kinerja dari alat ini dalam berbagai sektor.